Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة المحسنين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسوة المؤمنين والمسلمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang saya hormati segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat, para masyayikh, para tuan guru, para ustaz, ibu-ibu, singkatnya jamaah laki bini, khusus Majlis Pengajian Hidayatul Darain Dasar Gres ini yang tiang hormati dan banggakan. Pertama, marak biasa mengajak Perunggu Sami untuk senantiasa bersyukur kepada Sida Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiang Pelunggum Sami bau teican melaksanakan kegiatan seperti makin niki. Selaput niki tentu atas kehendak, petunjuk, taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mudah-mudahan tiang Pelunggung Sami tanpa kecuali baik yang berkesempatan mendapat hidayah barang-barang berdait marak niki, bertemu langsung, bermuajahah dalam rangka untuk melaksanakan satu kegiatan, yaitu pengajian mingguan, pengajian satu kali dalam sepekan, dan ini merupakan kegiatan rutin untuk tiang Pelunggum Sami selalu ingat dan melaksanakan sebagai ajang pertemuan. Mudah-mudahan menjadi pertemuan yang terus istiqomah, bisa kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya tetap kita harus semangat. Tidak terganggu, ndek semangat. Untuk apa? Ya, untuk menjadikan diri tiang Pelunggung Sami semakin kuat, semakin merasakan nikmatnya dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, nikmatnya menjalani kehidupan sehari-hari dan punya nilai ibadah. Ojuk tiang Pelunggung Sami, baik secara pribadi ataupun secara kehidupan bersama di tengah kehidupan sehari-hari, masyarakat, berkeluarga, terus kita jalani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan agama. Ini yang dikehendaki. Jadi pengajian tiang Pelunggum Sami niki tidak ada lain untuk menjadikan tiang Pelunggum Sami semakin taudi jamak-jamak jari panjak nenek. Kenapa?
Karena tiang pelunggum sami niki sadar, lamun tuah taudid jadi panjak nenek, tahu apa yang harus kita lakukan. Kehendak Allah, keinginan Allah juk tiang pelunggum sami jangan pernah menjauh dengan Allah. Jangan pernah tiang pelunggum sami abaikan perintah Allah. Jadi ini harapannya. Jadi pengajian ini tidak boleh berhenti mutlak, karena merupakan kewajiban tiang pelunggum sami. Jadi tiang pelunggum sami nuntut ilmu ini ya wajib hukumnya dan berakhirnya apabila kita sudah meninggal. Tiang pelunggum sami kalau masih hidup bernapas seperti ini dikanggungkah. Kadang-kadang ampura ya mensikapi ini ya namanya itulah kehidupan. Wah te bau, wah te ndek bau. Nah ini yang perlu tiang pelunggum sami berembin tanpa bau terus memberikan ya motivasi juk diri masing-masing. Ada yang saya tetap demen, ndik terpendak tapi itu demen ngaji, demen saya berembe, demen ngaji karena memang ya menjadikan tiang pelunggum sami adensa ya betul-betul semakin ya merasakan nikmatnya ya petunjuk hidayah yang datangnya dari Allah. Sangat tiang pelunggum sami lamun tendik laksana marak niki ampura ya. Jadi sangat semua kalau dengan dasar ilmu itu yang bikin kita nikmat. Tebarangi ke pengajian niki ilmu semakin demen yang membawa ke arah nikmat. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah ridha, amin. Berikan tiang pelunggum sami terbaik dalam hidup ini, amin. Terbaik dalam melaksanakan semua apa yang dikehendaki Allah. Ya, tentu dalam suasana apapun keadaannya tetap kita diminta untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Jadi komitmennya ndik kepinak searan makhluk niki selapu di antara jin, manusia dan makhluk lainnya, melainkan hanya untuk menyembah, mengabdi kepada siapa? Allah. Jadi gerak-gerik tiang pelunggum sami ini adalah yang dikehendaki Allah. Kalau itu kita laksanakan ya, maka tentu akan diharapkan untuk terus menjadi amalan yang istiqomah, diikuti. Ya, jadi pengajian niki adalah merupakan wajib secara mutlak sehingga nilainya luar biasa di mata Allah. Ya belik gati fadilah. Yang pelunggum sami sampun ta'aturin, sampun disampaikan oleh para masyayikh, guru-guru kita. Tidak pernah diragukan, setiap majlis ilmu punya nilai yang luar biasa. Jadi kehadiran pelunggum sami luar biasa, dihargai oleh Allah. Hingga ibarat-ibarat yang sudah tiang pelunggum sami dengar, ya, insya Allah akan menjadi kenyataan real nanti di hadapan Allah. Jadi berjuangnya terus sampai akhir hayat kita. Jadi ini yang kita ini yang dikehendaki Allah untuk mengawetkan prestasi atau predikat yang selalu ya diarahkan ke tiang pelunggum sami, dibimbing oleh para tuan guru kita.
menjadikan tiang pelunggung sami melaksanakan aktivitas, yaitu untuk menjadi orang yang istiqomah dalam ketakwaan. Alhamdulillah. Masih bulan Syawal tanggal berapa mungkin? Bila? Tanggal 28 penghujung. Morak ta. Ui idap ngi. Mantap puasa ni sawi ngi. Si melet datang puasa diizinan tinggi, ya Allah, sampai ini terasa tutup. Jadi 28 yang lalu, berarti masih ada kesempatan pelunggung sami. Masih kesempatan, Syawal. Sampun lulus niki. 1 tahun puasa ini. Sampun lulus. Berkenaan dengan soal lulus niki, minimal Ramadan lulus, 6 hari Syawal lulus. Qasiyamud dahr. Puasa bagikan 1 tahun penuh. Ya, terombok 6 jelo Syawal. Ya bahasa Nabi, man sama Ramadana, saya puasa di bulan Ramadan, summa dilanjutkan puasa bulan Ramadan niki dengan sitan min Syawal qasiyamud dahr. 6 jelo bulan Syawal, maksudnya puasa sunat Syawal. Jadi cara yang tergawi variasi. Para ulama ada mengatakan terus begitu tanggal 2 Syawal dur 6 hari. Bagi masih ya girang boleh berbuka, oh tidak apa-apa, berjarak sampai 6 hari bulan Syawal. Maka dicatat, ya, dijelaskan oleh baginda Nabi, tiang pelunggung sami bagikan puasa 1 tahun nilainya. Yang Ramadan dinilai 10 bulan, yang 6 hari 2 bulan, menjadi pas pelunggung sami melaksanakan 1 tahun. Masih ada kesempatan 2-3 jelo bagi sandeman lulus. Ya. Jadi luwek pegawaian yang mengarah ke arah fadilah, kebaikan juk tiang pelunggung sami. Si kelebet melin berombok, datang bulan baru. Setelah Syawal Nabi, ada yang nunut entah ni lompat-lompat. Bulan Zulqa'dah, ya, bulan sebelum haji. Jadi Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Lamun tiang mak, jadi diberikan ketentuan Malik, si genem demen banyak fadilah di situ. Nyambunglah, saya genem puasa di bulan-bulan haram, bulan-bulan yang sudah ditetapkan, ya, oleh Rasulullah Allah SWT, yang disebut dengan bulan haram. Bulan tersuruh terjaga diri dendik sampai mengarah ke arah pegawaian sandik kena. Biar bulan haram niki Rajab, boleh terhitung Rajab. Kemudian setelah Rajab Nabi Zulqa'dah, Nabi terus Zulhijjah, terus Muharram. 4 bulan ini apabila jatuh pada hari, ya, Jumaat, hari apa Nabi? Hari Idul Nabi. Saya puasa jatuh 3 hari di situ pada hari mulai dari bulan yang 4 itu haram, bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram.
jatuh pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, maka dicatat sitan, ya, mi'ati amin. Ada mengatakan di situ dicatat oleh Allah, kata Nabi, bagikan ibadah 700 tahun. Ada mengatakan 900 tahun ibadah, namun jatuh pada hari Kamis, Jumat, Sabtu. Ini bulan Zulqa'dah. Jadi bulan Zulqa'dah tanggal 1 insyaAllah jatuh pada hari Selasa, mungkin Selasa, Rabu, Kamis. Ada Kamis, Jumat, Sabtu. Setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu jatuh di bulan itu, Zulqa'dah nanti nyambung Zulhijjah, Muharram, nilai ibadah kita yang 3 hari marak berumur 100 tahun. Ibadah sejelur. Belum telu jelur rekan di tiap jelur Khamis, Jumat, Sabtu. Luar biasa. Itu namanya puasa Senin Khamis. Lawan niki puasa di bulan haram. Ilain judul. Baun selapul judul fadilan mau doang sih dia kan. Ya, ia kena kan. Jadi di situ cara tiang pelunggum sami diberikan motivasi. Ya. Senin Khamis semua diperhitungkan. Tapi ingat, khusus untuk 4 bulan haram. 4 bulan haram itu bulan sebelah, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Yang berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Disebut bulan haram, bulan yang apik-apik, jaga diri, jangan istilahnya ya pokoknya tunjukkan ketaatan, ya itulah makanya. Kadang-kadang kita ini diuji oleh Allah berbagai macam cobaan. Oleh karena itu, jadi mudah-mudahan kan kita terus bisa jaga diri. Nah, ini kondisi ya. Ampura ada sandik lupa bareh orang bareh ni. Ada sodoran kertas. Bareh akhir ni sambil sekalian berdoa. Jadi ketentuan ni kisah baru. Ketentuan di bulan dikatakan bulan Nabi yang sudah ditentukan oleh baginda Rasul, ya. Jadi Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram jatuh pada hari Kamis, Jumat, Sabtu. Niscaya Allah akan mencatatnya bagikan ibadah 700 tahun. Jadi itu tegasan baginda Nabi dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bahasa Nabi menurut Imam Al-Ghazali, Nabi bahasa man shoma salasata ayyamin syahri haram al-khamis wal jum'ah was sabti kataballahu lahu ibadata 700 amin. Dalam ibarat lain bahkan sampai 900 tahun ibadah. Ya. Jadi saya di antara tiang pelunggum sami puasa pada bulan haram tersebut, bulan Rajab yang sudah lewat, kemudian 2 hari lagi bulan Zulqa'dah, berikutnya bulan Zulhijjah, melaksanakan ibadah haji, masuk bulan Muharram, jatuh pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya
Bagikan tiang pelungkum sami ibadah 700 bahkan 900 tahun. Maksudnya saya genem baru, Ramadan sudah, di Syawal sudah, perlu diinte nih marak niki bulan-bulan marak niki. Nah ini ia kena istiqomah mencari ya kelebihan hingga kita merasakan nikmatnya ibadah ya, karena memang ada motivasi. Tahu ia kena ilmu untuk kita bisa amalkan. Awal bulan berarti apa itu? Jatuh hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, telu jelo. Mau awal bulan, tengah sampai akhir, semua hari itu di bulan itu diperhitungkan ya untuk bulan tersebut. Mana dia bulan haram yang dikatakan? Rajab ya, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Berarti kita biasa hari Kamis, Senin kita lanjutin. Ya, jadi yang biasa terus semua diperhitungkan sesuai dengan fadilah. Artinya dasarnya jelas. Amin. Ya kena ya. Jadi para ulama kita melaksanakan kegiatan ini semua ada dasar. Jadi saya merasa di nuah gawe marah menu langsung wada bid'ah macam. Artinya begini, kita jadikan diri kita ini betul-betul mengalir, menjadi pengabdi yang betul-betul ya enggak, kita ini orang yang bertaklid kemampuan kita. Kami hanya bisa mengikuti dari para ulama. Ya para yang pintar lalu kan. Jadi kita ni tetap melekat. Ya, ia kena al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama ini yang meneruskan estafet perjuangan Nabi kita, terus para sahabat, terus para tabi'in, terus sampai para ulama. Jadi tiang pelungkum sami yang terus mengaji ini adalah bagian daripada kegiatan para ulama. Warasatul anbiya kita maksudnya yang mewarisi perjuangan baginda Nabi. Ini yang kita perlu awetkan. Dengan cara apa? Menggerakkan diri kita untuk mendapatkan hidayah, sehingga kita bisa istiqomah untuk melaksanakan apa yang telah dicontohi oleh baginda Nabi, yang diteruskan oleh para sahabat, yang terus ya para ulama berjuang untuk itu. Dan ini ya, jadi ia kena belajar teori bukan untuk dibaca saja, bukan untuk didengar saja, tapi untuk kita sikapi ya dalam kehidupan sehari-hari, tentu menurut kadar kemampuan yang ada. Jadi masing-masing sangat beragam. Jadi kemampuan tiang pelungkum sami terpaksa lamun keadaan kemampuannya tidak boleh juga. Jadi Islam itu luar biasa, dia hebat, indah, darat langit tak wadah nih. Dan memang sudah dijadikan seperti itu. Tapi ketika kita merasa di situ ada hal yang tidak pas, dalam arti karena keterbatasan kita sehingga tersalahkan oleh karena khilaf, maka disebut mahal, tempat salah dosa itu ada pada kita. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Jadi kita ini manusia, mahalnya tempatnya balin salah. Ketika kita merasa salah, baik kita laksanakan secara sengaja, tidak sengaja, nyebu atau terang-terangan, hanya Allah yang Maha tahu. Maka segera akui, ampuni, mohon ampun kepada Allah. Jangan sombong. Itu kelemahan kita, baik kita sadari ataupun tidak. Nah ini yang dipertegas pada diri kita. Karena terus terang di antara kriteria yang pelungkum sami
ya terterima ibadah tiang pelunggum sami, sembahyang tiang pelunggum sami, kembali kepada sikap kita sehari-hari. Jadi berembentan aden awet, aden ibadah sampun tuwikan, pelajari, tuntut dalam rangka pengajian terus kita ikuti. Aden tetahu gawe dalam kehidupan sabilang jelo. Jadi sembahyang tegawi ini, sembahyang satiang pelunggum sami, ia budaya ciri, ia budaya kriteria. Ia terterima endek niki kembali ke pergaulan seterusnya. Ia berpengaruh dalam kehidupan. Nah, oleh karenanya kita pertahankan itu. Berembentan sembahyang yang kita kerjakan ini betul-betul diterima. Oh, ada ketentuan, iya. Dan itu sering dibahas oleh para ulama, para masyaikh kita. Jadi ketentuan kriteria sembahyang seseorang diterima atau tidak. Ya, ada 6 indikator. Artinya ada 6 yang tiang pelunggum sami sampun taturin dari para ulama. 6 kriteria, 6 hal. Jadi tiang pelunggum sami ya tahu diterima atau sembahyang. Nah, lamun marak baru ia bahasa Nabi yang jelaskan jok tiang pelunggum sami. Ada 6 indikator, 6 kriteria. Bisa 6 kriteria keterimaan sembahyang tiang pelunggum sami. Bilang jelu degawi, dan ini adalah pekerjaan solat itu adalah pekerjaan yang utama dan pertama. Ia menggandikan Nabi, awwalu ma yuhasabul abdu fi yaumil qiyamah as-salah fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Pegawaian tiang pelunggum sami yang pertama dan utama era ya keketuan sida Allah adalah solat. Lamun bagus solat yang pelunggum sami, maka insyaallah yang lain ikut bagus. Lamun kurang bagus, yang lain ikut kurang bagus. Tiang pelunggu yang bisa terjemahkan itu. Berarti masih girang demen besia, masih demen begejo, masih demen saling sumpah senang, masih demen saling paran, arunia ya, masih demen saling hasad, saling hasud. Berarti tiang pelunggum sami yang mengetahui itu. Dan itu ketentuan yang diatur dalam agama. Ya, kalau itu kita rasakan, maka segera aku, ya Allah, ampuni dikaji. Maka kita disuruh tobat setiap saat. Minimal kita melaksanakan solat tobat berapa kali? Minimal sejelo, bilang jelo. Nabi sembahyang sunat tobat majama usalli sunat taubat raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ku niat solat sunat.
Solat sunat tobat. Agak makin dulu. Solat sunat tobat. Taubatan nasuhan. Oh, kena tobat satu lain tobat. Ndik napa usalli sunat taubatan nasuhan. Namun niatnya salli sunat taubat raka'ataini. Berembira mudah terusan usalli sunat taubat nasuha. Ini Arab ini. Sunat taubat biasa. Idat ya nasuha itu bagian daripada setetu-tetu sida taubat, kesungguhan sida. Lafaz niatnya usalli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Piran waktu sebau sida kenjelo bau malam bau malam kahisa ada mana tinduk mana-mana 2 rekaan wara batasan kedua minimal baun sampai 6 ya rutin be 2 rakaat tetap tunai insyaallah. Ayat kuliah pada ayat pertama, kulhu pada ayat kedua. Nabi terbaca di surat di sujud terakhir baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Minimal 3 kali. 5 kali punggung ganjil. Baun dengonek sampai sejam misal dia baca. Ya dia baca ngonek sida tahu kemampuan fisik sida. Ya. Setelah itu salah marah biasa di arah sulit. Ya. Setelah itu baca doa, Nabi dia baca istighfar kuat-kuat. Istighfar dia baca, ya, marah biasa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca minimal sekedik-kedik 3 kali. Rombok malik istighfar berikutnya baun Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca minimal 3 kali, 5 kali, 7 kali, siwak kali, terus ganjil sampai baca 1 sekik masih baun. Artinya semakin banyak pengakuan kita, ya, untuk minta ampun kepada Allah. Baca lagi Nabi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pira kali marak baru, paling kedip sekali, 3 kali, 5 kali, seterusnya sebanyak-banyaknya. InsyaAllah kita sadar diri. Karena kita makanya manusia dibagi menjadi 3 kriteria golongan manusia. Pertama, faminhum zalimun li nafsi. Keluian di antara kita itu menzalimi diri. Ia tahu di lemah, ia tahu di tahu pengang, ya, parandin hebat, ya. Ia berdaya waktu untuk ibadah. Kadang-kadang dia tahu kadu ni waktu niki. Banyak diabaikan, banyak disia-siakan. Oleh kerana itu ia tanjuran kereng-kereng taubat. Ya, Nabi sendiri, Nabi jari niki dia nuah mentelah. Ya, kenapa? Kesyukurannya sebagai hamba Allah. Bahkan ampura, ya, keberadaan salawatnya, nama beliau
sudah ada sebelum Nabi Adam alaihissalatu wassalam diciptakan. Sehingga takzim Allah yang takzim, memberikan penghormatan, dijadikan salawat baginda Nabi menjadi ijab kabul maharnya Siti Hawa juk Adam. Karena Adam minta, ya Allah, Nabi kekadu mahar untuk Siti Hawa, baca salawat untuk baginda Nabi. Bila kali? Bisa 10, bisa 20, seterusnya. Maka tiang alhamdulillah anak sak tiang berarik piran, tiang mas kawinnya bacaan 10 bacaan salawat, ya, yang insyaallah tambah 17 gram emas, seperangkat alat solat dibayar tunai. Jadi tiang baca. Untuk sekarang alhamdulillah mohon doa ya. Untuk beberapa hari ke depan saya dua kesyukuran saya Allah ridha diberangkatkan untuk menjadi petugas haji tanggal 7 yang berangkat ke Mekah, di Dakar Mekah, dan yang diberikan tugas di sektor khusus yaitu di Masjidil Haram. Ber-20 yang bertugas ya untuk mengurus jamaah haji Indonesia, ini kurus NTB se-Indonesia. Yang berangkat tanggal 7 dari sini ke Jakarta. Bari uit yang ulik niki pembinaan BIMTEK. Jadi tanggal 8 berangkat ke Jeddah. Insyaallah tanggal 9 sudah ada di Mekah. Tiang niki yang bersama petugas yang lain. Jadi petugas untuk Arab Saudi. Untuk jamaah kloter nanti bersama kloter, untuk petugas kloter. Saya petugas di Arab Saudi ini. Jadi alhamdulillah bersama Kabid PHU yang di Nusa Tenggara Barat diberi ada penjata. Jadi mohon doanya ya supaya diberikan kekuatan, kesehatan, bisa membimbing bersama jamaah menjadi jamaah yang betul-betul istiqomah, kuat dan mendapat predikat gelar yaitu mabrur semua. Amin. Itu jamaah Indonesia. Karena sekarang betul-betul tahun pertama setelah Covid dilaksanakan ibadah haji ya, sehingga betul-betul semua bergerak maksimal. Di sisi lain kondisi negara kita ya terkait dengan anggaran dan seterusnya masih sangat terbatas. Sampai hari ini belum istilahnya, artinya belum ada perubahan untuk semua itu. Yang jelas jadi terus berjalan sesuai kondisi. Yang tahun ini alhamdulillah kita kurang 50%, kurang lebih sekitar 48, sekian persen yang bisa berjalan berangkat melaksanakan ibadah haji tahun ini untuk semua. Kita di NTB alhamdulillah 2054 jamaah haji Indonesia yang bisa berangkat. Untuk NTB 2054 dengan petugas 2084 ya. Ya, kaitannya dengan umur, Arab Saudi membatasi usia paling tua tahun ini sebagai uji coba 65 tahun. Arab Saudi yang membatasi seluruh jamaah haji sedunia. Jadi kenapa dibatasi? Terkait dengan prokes, program kesehatan berlaku untuk semua di dunia ini. Jadi Arab Saudi tidak mau disalahkan oleh negara lain, terutama WHO, sehingga ketetapan ini untuk semua. Maka tidak ada yang tua-tua di atas 65. Maka ada yang bertanya ke dia, karena usianya lebih tidak bisa. Nggih, itu ketentuan undang-undang, ketentuan bangsa dengan bangsa. Karena yang punya gawe yang sudah ditetapkan oleh Allah, gawe mutlak wajib itu adalah Arab Saudi. Ya,
dan Raja Arab Saudi yang punya kewenangan untuk itu mengatur keamanan, kenyamanan, keselamatan. Sehingga tugas dari bangsa semua ini adalah bagaimana untuk memberikan kenyamanan dari jamaah. Bimbingan tetap berjalan semua supaya bisa melaksanakan haji dengan bagus, sempurna sesuai dengan syariat, sesuai dengan ketentuan agama. Dia butuh, dia dapat bimbingan, pembinaan, ya, kemudian istilahnya manasiknya, kemudian butuh keamanan, keselamatan dalam perjalanan sampai tujuan pulang pergi, kemudian butuh semua, ya, pemeliharaan. Jadi perlindungan. Ya, semua mendapat perlindungan. Bukan burung. Ditunda. Kenapa? Karena memang keberadaannya terbatas oleh, ya, ketentuan yang berlaku di Arab Saudi. Kalau kita maunya sama, seraput milih berangkat. Nah, insya Allah kita berdoa tahun depan 2023 normal kembali. Insya Allah tahun depan baru kita bicara kuota normal. Kalau makin ini kuota uji coba, masih percobaan. Jika Allah menghendaki semua yang kita lakukan berjalan lancar, sukses, tidak ada kendala, insya Allah kuota normal tahun depan, ya, kita harapkan berjalan bagus. Bahkan kita berdoa mudah-mudahan ada tambahan lebih dari kuota normal. Ini harapan kita semua umat Islam. Untuk itu doa kita di semua tempat, ya, umat Islam ini, supaya betul-betul sesuai dengan apa yang dikehendaki, apa yang betul-betul mengalir untuk bisa melaksanakan rukun Islam sebagai kelengkapan kita, orang Islam yang paripurna, melengkapi rukun Islam kita. Karena haji ini merupakan pelengkapnya, penyempurna, ya, rukun Islam kita yang kelima. Setelah syahadat, solat, puasa, zakat, kemudian haji ke Baitullah. Sempurnalah kita dalam menjadikan diri kita, pengakuan kita hamba Allah yang melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ini harapan kita. Karena itu bertalian, tidak putus. Syahadah itu merupakan mutlak wajib, sehingga dia ada di dalam setiap sholat. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, melekat di situ pengakuan yang tidak boleh pisah. Keyakinan yang betul-betul rapi, keyakinan yang betul-betul menjadikan diri kita tidak boleh keluar dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Ikat penyaksian tiada Tuhan selain Allah, penyaksian bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah mutlak. Begitu kita akui sebagai keyakinan mutlak, keyakinan beragama, maka muncul dalam bentuk amal perbuatan kita, yaitu solat. Solat dijaga, dipelihara. Makanya kriteria terima sembahyang niki tak main-main. Makanya dengan sembahyang niki, namun tulen gawe, maka tentu dia berpikir untuk melaksanakan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Sampai kapan dia berlangsung? Jiun alias mati. Selama tiang pelunggum sami masih bisa bernapas, masih marak niki, dia terkanggungkah, ya, melaksanakan kewajiban yang merupakan komitmen, artinya melekat diri tiang pelunggum sami, kewajiban sadar. Kan itu kanggo misal menara sembahyang yo harus tebe paju aku yang meni doa. Artinya jangan sampai diri kita, tetapi kita mohon ya Allah berikan hidayah, petunjuk. Ketika kita merasakan ada dosa, maka segera akui, ya. Amin ya rabbal alamin. Terus
Hah? Oh ya. Ya. Jadi ini arah jamaah niki. Tunas dojuk tiang pelunggum sami mau berangkat haji nggih, namanya Ibu Mukiyah dari B. Labulia niki Labulia. Oh, Mukiyah Labulia tu balen. Ibu Mukiyah Labulia tu balen. Tunas dua oleh si dapat yang pelunggum sami. Kayak suami ni. Kemudian Bapak Jam Zuri. Boleh ni? Suaminya nikah Abah. Ha? Suaminya sama ibu yang niki. Oh, suami istri yang berdua ini asal dari Labulia. Jadi Ibu Mukiyah kanjeng Bapak Jam Zuri. Punah dua juga yang pelunggum sami. Mudah-mudahan ya haji yang dilaksanakan berjalan lancar, sehat walafiat, sukses dan membawa predikat haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Untuk kedua orang ini Mukiyah dan Jamzuri, sila diberiuk-riuk sesuai dengan hajatnya. Kita bacakan ummul kitab. Ada hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana umdi kana sa'ida siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk dimaklumi, haji ini tiap tahun tapi pekerjaan yang luar biasa. Dia butuhkan fisik. Ya, makanya berangkat dari sini siapapun dia. Kalau sudah niatnya dari kapan? Sudah mulai sejak bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Batasnya Zulhijjah sampai kapan haji itu pengakuan haji? Batasnya tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Jadi batasnya. Jadi haji itu, maka kalau sudah niat ya wala rafasa wala jidala fil hajj. Dia terganggu ngeremon, dia terganggu misal besini dan semama nggih, harus saling tulus ikhlas dengan masyarakat ia kena tunas saling reda nggih. Jadi rida artinya mohon keridhaan. Itu yang diinginkan oleh Bu Mukiyah, Jamzuri, semua kita yang lagi dalam ya memenuhi panggilan Allah. Termasuk saya, mohon keridhaan nggih. Amin. Dia yang mendapat panggilan Allah dengan cara Allah yang tadinya tidak pernah bercita-cita khusus, tapi Allah ridha. Saya alhamdulillah mendapat tugas suci, berangkat untuk melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada jamaah haji di Makkah Mukarramah. Alhamdulillah atas daya petunjuk Allah yang mendapat panggilan. Waktunya 2 minggu yang lalu baru kejelasannya, ada SK, sehingga baru kemarin malam pulang BIMTEK, udah langsung bawa koper. Kemudian tanggal 7 balik ke Pondok Gede, asrama haji Pondok Gede. Kemudian PCR di sana. Tanggal 8 jam 10 sudah di bagasi dulu, diatur administrasi semua. Kemudian kita bawa diri dengan pakaian dinas petugas. Ya, kita pakaian wajibnya pakaian dinas petugas. Melayani. Terus gimana kalau pertanyaan hajinya sama dengan yang lain? Nilai lebihnya kalau petugas dijalani tugas, maka dia semua yang bisa dijalani tugas. Ya, tidak ada yang
tidak diperhitungkan oleh Allah. Maka itulah para laskar yang menjaga Ka'bah itu kelihatan kayak tidak solat kayak kita kan, tapi nilai ibadahnya bahkan mengalahkan orang yang ibadah. Jadi maaf ini, Ka'bah itu persentasenya melihat saja, Ka'bah itu melihat, tidak kita bergerak apa-apa, 20 nilainya di mata Allah. Tili iman nih. Ya. Jadi luar biasa. Kita tawaf, tidak solat, berkeliling sesuai dengan aturan itu. Itu melebihi orang solat. Makanya orang yang kuat fisiknya bergerak, melaksanakan tawaf sering itu bagus, mengalahkan. Jadi solatnya orang di Masjidil Haram satu waktu sama nilainya dengan berapa? 100 ribu. Oh, itu yang bikin orang tidak mau jurumatin tiap tahun karena induk, ya. Dan itu perintah Allah, bukan apa-apa. Jadi wajah kita, makanya harus betul-betul maksimal. Ya, luar biasa. Jadi itu, ya, iya, iya, jam 11.17, ya. Artinya kita berharap, jadi mudah-mudahan ya, ibadah yang dilaksanakan oleh para ya duyufullah, undangan Allah, tamu-tamu Allah ini bisa maksimal, ya. Jadi karena fisik yang banyak. Jadi pertama yang dilakukan, berangkat dari sini baik gelombang pertama kedua, mabit, ya. Jadi singgah untuk mengambil pasang niat. Kalau di sini kita dari dulu namanya Yulamlam. Ada perbatasan, tapi sekarang supaya tidak ragu karena ketakut ketiduran apa dan seterusnya, boleh kita pasang ihram di sini, pasang niat sebelum ini kan, supaya tidak ragu dan seterusnya kan. Kayak dianjurkan jamaah. Nanti diperkuat lagi di Jeddah, sudah disiapkan. Radiusnya 89 kilo, maka di situ termasuk tempat mabit yang sudah disahkan oleh hukum di Jeddah. Jadi itu aturan sudah jelas. Makanya kita petugas wajib menggunakan tamattu. Ihram dulu baru haji. Jadi itu semua, dan itu yang bisa sempurna, dan semua jamaah juga kita arahkan supaya tidak terlalu lama untuk menjaga jangan sampai banyak kesalahan yang tidak kita sadari. Dam seharusnya kena lagu ndik tegawi sudut salah. Nah, jangan sampai begitu. Tapi ingat, Islam bagi orang yang betul-betul tidak tahu, tidak berlaku hukum. Lagu ndik tahu dan lagu sengaja dan ndik tahu, iya surut teleger. Jangan sampai, kalau seperti itu kita tahu kesalahan, maka kifarat. Artinya harus berlaku hukum dam. Tidak kita jalani, berpengaruh ke pribadi. Ini tidak sebut aruna, Allah Maha tahu, dia berpengaruh sehingga ia kena 2 gelar haji, mabrur dan namun tidak jujur je. Tapi kalau kita berada fair jamaah-jamaah, jujur keberadaan kita, Allah Maha tahu. Tidak akan pernah ada hamba yang dirugikan oleh Allah, tapi jujur. Jadi hukum seperti itu. Maaf, ini sering terjadi. Begitu mabit liwat dia di Bir Ali, padahal harus masang di situ. Jujur akui ketinduan. Dia bertelengu tarahan, dia bertelengu liwat. Apa yang harus dilakukan? Ada yang mengatakan tegas, para ulama mengatakan tulak malik. Musuh unggurah Malaysia nak tulak. Itu kondisi. Nah, boleh dia aturan hukum mabit yang meliwati sedikit dari batas yang disebut dengan syam, artinya zulfah. Jadi lebih dari lewat dari itu, maka mengambil mabit biasa. Nah, ketika dia bisa, kalau betul-betul lupa, maka dia berlaku dam tapi masang di situ. Ada ketentuan-ketentuannya. Lagu umrah baru, ia perlu rombongan, perlu bimbingan. Jangan selalu ada pemandu. Ya, itulah makanya. Lalu jujur mau tarahan, ya kena ada ketua kloter, ada pembimbing, harus diperhatikan.
jamaah kita kadang-kadang itu kelalaian. Dia alhamdulillah petugas yang ketiga mungkin. Dia menghadapi jamaah luar biasa sampai berdeden di jamaah-jamaah. Kenapa? Jadi kita melihat ada betul-betul kita jangan sampai beri biaya kita luar biasa. Nah, jangan sampai. Nah, itulah makanya luar biasa. Jadi tidak ada dia, intinya fisik kita yang perlu siap-siapkan. Kalau bacaan ibadah insya-Allah tidak ada yang sulit. Nabi yang bisa kita tahu baca diterima. Intinya fisik ini ada sesuai dengan ketentuan. Ada mabit, pakai rukun haji syaratnya. Makanya orang manasik itu wajib. Kalau ujuk haji itu harus dengan ilmu. Lamun di dasar ilmu tahu susah. Maaf ini jamaah padahal wan berihram, pakaian ihram jamaah-jamaah. Yuk bercelana kunti di dalam. Perbedaan semeton. Ida ihram, nggih ihram apa? Yuk yang kena haji, astagfirullah. Tahu dah. Dia tahu lupa. Tentu. Nah, seperti ini. Kalau enggak, dia kifarat maka termasuk dam. Malik buka topeng. Artinya padahal ngonek manasik. Tidak menjamin kita lama manasik lagu baru karena kebiasaan. Ya wala rafasa wala jidala fil, lepas semua hal-hal yang mengarah ke arah duniawi kalau kita sudah mengarah ibadah. Ada sedikit luak marak niki model. Dia berpengaruh. Ya kan tiang. Jadi semua gerak-gerik ini betul-betul diri kita. Oleh karena itu, ia mau tanda yang doa, tunah doa. Maksudnya apa? Ada bau tetap terjaga. Nah, lamun tu komitmen maka Allah yang jaga. Ingat, Allah yang karena undangan ini yang kita jalani adalah undangan Allah. Lamun tu komitmen Allah akan jaga. Lamun tengampahan ampura pengalaman dia ada staf kesehatan tiang kanjen yang satu kloter sengaja nanti barak ada niat kalau dia dek barak kedua kloter ini kan masa ulik membarak kemudian yang maaf nangis kemudian lupa ke jamaah-jamaah dengan pan aruh kak mati. Jadi tiba-tiba taus jadi baru lalu segera beristighfar. Artinya ada saja pertemuan, ada saja hal-hal yang keganjilan yang kita temukan ketika ada perasaan yang tidak bagus. Tidak kita ungkap, apalagi kita ungkap. Kenapa kita jalani napak tilas pekerjaan suci yang memang sudah ketentuan Allah. Ketika kita mengarahkan pikiran macam-macam dijelmakan oleh Allah. Itulah tanah haram. Okey, dia ni coba-coba lah milih ke jauh lemak apa-apa ni. Jauh tulis semua lihat. Dia berpengaruh itu, jangan. Dia biar tanah haram biar di situlah. Dia ni pindah-pindah hurapat. Itu yang dibasmi oleh baginda Nabi. Warak doang sama dia menjauh datang ti yang ngena ni doang jari. Jadi kan memang bukan tempatnya, dia haram-haram. Ya kena fair, Islam itu luar biasa. Nah, artinya haji ini membersihkan totalitas diri kita. Penyempurnaan bahwa kita adalah umat Islam yang betul-betul ingin terus melaksanakan rukun Islam yang kelima ini untuk apa? Untuk memantapkan pengakuan jati diri kita sebagai umat yang memang bukan main-main. Diperintah oleh Allah. Kalau kita punya kemampuan dia terganggu main. Nah, ini yang kita jali. Mudah-mudahan Allah ridha, amin. Semua tiang pelunggum sami mohon doa untuk tiang bersama jamaah Allah ridha. Berikan kita kekuatan dan predikat mabrur semua. Dan yang belum sida tiang semua kita berdoa mudah-mudahan Allah ridha panggil kita yang sudah ataupun belum dengan secara mudah dengan cara Allah, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا وارض عن صحابه الرضا صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة
الحياة وبعد الممات اللهم اجعل الصحة والعافية والمعافاة في ديننا وأهلنا اللهم اجعلنا يا الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجالا تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقنا يا الله توبة نصوحا قبل الموت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا أرحم الراحمين اللهم استجب دعاءنا يا الله يا رب العالمين يا الله Kau maha mengetahui apa yang kami lakukan hingga saat ini. Untuk itu ya Allah, berikan kami hidayah-Mu ya Allah, petunjuk-Mu ya Allah, rahmat-Mu ya Allah, sehingga kami ya Allah senantiasa Engkau ridhai, kamu umur panjang hingga saat ini. Mohon ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik dosa yang kami lakukan terdahulu, saat ini ataupun yang akan datang, baik dosa besar maupun kecil, baik dosa yang diperbuat sengaja maupun tidak sengaja. Hanya Engkau yang maha mengetahui. Kami pasrahkan kepadamu ya Allah. Ampuni ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, penuhi segala hajat, niat, cita-cita, keinginan kami ya Allah, baik secara individu pribadi kami ataupun bersama keluarga kami masing-masing, masyarakat kami, bangsa kami, Indonesia, bahkan dunia Islam yang melaksanakan haji tahun ini. Mohon keridhaan-Mu ya Allah, aman, berjalan lancar, sukses dan semua mabrur atas kehendak-Mu ya Rabbal Alamin. Berikan kami hidayah-Mu ya Allah, sehingga kami istiqamah dalam mencari ridha-Mu, husnul khatimah, selamat dunia akhirah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma istajib du'ana ya Allah, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kana wa kana sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Lagi sekali kita sama-sama baca surah Al-Fatihah kepada semua keluarga kita, ibu bapa kita, ahli keluarga kita, guru-guru kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang telah tiada ataupun yang masih hidup hingga saat kita ini. Mudah-mudahan semua tetap istiqomah mencari ridha-Nya, selamat dunia akhirat. Amin. Mudah segala urusan kita bi barakatil Fatihah. Ya kana wa kana sayyidina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih mohon maaf atas keperhatian, ketulusan pelanggan kami disampaikan. Terima kasih. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.